Ini masuk kita ke bab yang ketiga dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Masya-Allah. Barang siapa yang memurnikan tauhidnya masuk surga tanpa hisab. Mami Noar? Ada Mami Noar? Masya-Allah. Memurnikan tauhid masuk surga tanpa hisab. Ay wala azab, bahkan tanpa azab otomatis. Kalau tanpa hisab saja kalau hisab saja enggak, apalagi azab. Bahkan Nabi SAW sebutkan, Allah Azza wa Jalla firmankan kepada Nabi SAW, adkhil ummataka min babil aymani man la hisab lahum wala azab. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kata Allah, masukkan umatmu yang tidak ada hisab, tidak ada azabnya itu dari pintu sebelah kanan. Ya, wasairil umami min ghairiha. Selain itu masuk dari pintu sebelah. Jadi khusus pintunya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Kama fil hadis. Wa tahqiqut tauhid, apa arti tahqiqut tauhid? Tasfiyatuhu wa takhlisuhu min syawa'ibis syirik, membersihkan tauhid kita, memurnikan keyakinan kita dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran bid'ah, wal israri 'ala dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Ya, kotoran-kotoran israr, bersikeras di atas dosa. Bersihkan itu. Nah, ini baru dikatakan orang memurnikan tauhid. Tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah, tinggalkan dosa. Siapa yang demikian berarti haqqaqat tauhidah, dia telah memurnikan tauhidnya. Wa tahqiqut tauhid azizun fil ummah, memurnikan tauhid ini hal yang sangat aziz, ya, jarang, ya, jarang di tengah umat ini. La yujadu illa fi halil imanil khullas, tidak ditemukan kecuali pada orang-orang yang beriman yang murni, yang Allah selamatkan mereka dan Allah pilih mereka. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf ayat 24 dalam surat Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf itu keburukan, terjaga dari apa? Maksiat. Waktu diajak oleh istri tuannya. Wal fahsya, kami jauhkan dia dari kekejian. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, dia masuk hamba-hamba kami yang terselamatkan. Itu arti mukhlas, terselamatkan. Nah, mana dia dalil menunjukkan hamba yang ikhlas? Wa fi qiraah, ada qiraat lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Kalau mukhlisin orangnya yang kalau mukhlasin orangnya diselamatkan. Ini qiraah yang lain ini menunjukkan yang terselamatkan ini orang yang dijauhkan oleh Allah dari kekejian dan keburukan, yang bertauhid. Wa hum fi sadri hadhil ummati katsirun. Di awal-awal umat ini, yaitu para sahabat, banyak yang memurnikan tauhid. Wa fi akhirihim humul ghuraba, tetapi belakangan mereka asing. Nah, ini dia para jamaah, dari kalangan kita ini asing yang memurnikan tauhid, la ilaha illallah. Wa qad qallu, dan mereka sudah sedikit. Wa humul a'zamuna qadran indallah, mereka orang yang paling besar kedudukannya di sisi Allah, nilainya di sisi Allah. Jadi yang memurnikan tauhid dari zaman sahabat ya banyak, tapi di kita di zaman belakangan ghuraba. Ya, kembali pada agama, ya
hindari syirik, bid'ah, maksiat, dikatakan keras. Ya, berarti yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat ini si lemes. Ya sebenarnya bukan ya kenapa? Hah? Otomatis kan? Jadi yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, ya, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah dikatakan berarti yang ngerjakan syirik, ngerjakan bid'ah ini lemes. Nah ini kan konsekuensinya seperti itu para jamaah. Ini keras ini katanya. Ya, la ilaha illallah. Maka cocok dikatakan aneh, asing. Tapi sabar para jamaah. Karena apa? Dunia yang punya dunia Allah. Manusia ini yang ngomong tuh nggak ada apa-apanya. Ndek na bade yang apa? Kalah isi corona. Iya, kita punya Allah Azza wa Jalla. Memang Allah sudah pilih kita hidup di akhir zaman. Ya. Wa qala ta'ala an khalilihi. Maka Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang kekasihnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dalam suratul An'am ayat 78 79. Dia berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, ay akhlastu dini. Aku murnikan agamaku, ibadahku, aku esakan ibadahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Khalaqahuma, yang menciptakan langit dan bumi, wa btada'uhuma ala ghairi mithalin sabaq, yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kesana aku murnikan ibadahku. Hanifa, condong kepada tauhid. Ma'ilan 'anil syirk ila tauhid, serong dari syirik menuju tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Nah, yang semisal dengan ayatnya dalam Al-Quran banyak. Inilah dia bentuk orang memurnikan tauhid. Maka lihat definisi Islam: berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, serta patuh kepada Allah dengan taat, dan berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang yang berbuat. Harus berlepas diri para jemaah. Ya, harus berlepas diri. Tapi zaman sekarang, ketika berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik dan berbuat kesyirikan, dibilang tidak toleran. Berarti yang syirik itu toleran. Ini semua dibalik oleh dunia, oleh manusia nih para jamaah. Ya, kita harus jelaskan kepada umat. Ya. Baik. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Orang yang terbaik agamanya. Ini para jamaah. Orang yang terbaik agamanya, ahsanu dina, mimman aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah. Menyerahkan ibadahnya, agamanya hanya kepada Allah. Karena tadi wajhi tadi didefinisikan apa wajhi? Ay akhlastu dini, aku murnikan agamaku, wa afradtu ibadati, dan aku esakan ibadahku. Maka di sini waman ahsanu dinan, orang yang paling baik agamanya, orang yang paling baik ibadahnya, mimman aslama wajhahu lillah. Nah, orang yang paling baik agamanya yang menyerahkan agamanya hanya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia ittiba kepada sunnah. Wattaba millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang jauh dari syirik, condong kepada
tauhid. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah azza wa jalla memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa qala ta'ala, yang semisal dengannya dalam surah Luqman ayat 22, wa may yuslimu wajhahu ilallah. Ingat, wajhah, siapa yang menyerahkan wajahnya, apa artinya? Ibadahnya hanya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia di atas sunnah, berbuat baik, tidak ada yang baik kecuali cara Nabi, di atas sunnah. Faqad istamsaka bil urwatil, dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Allah memberitakan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apa maknanya? Ay akhlasalahul amal, dimurnikan amalannya. Wanqada li awamirihi, patuh kepada perintahnya Allah. Wattaba'a syar'ahu, mengikuti syariat Allah. Ya, ini arti aslama wajhahu, menyerahkan mukanya, menyerahkan wajahnya. Ay akhlasalahul amal. Karena itu ya dikatakan ikhlas, memurnikan amalannya hanya untuk Allah, patuh kepada perintah-perintah Allah, mengikuti syariat Allah. Maka Allah mengatakan wa huwa muhsinun, dan dia baik fi amalihi, dalam berbuat, wattiba ma umira bihi, dan mengikuti perintahnya, wa tarku ma anhu zajar, dan meninggalkan larangannya. Ini arti muhsin. Sebagian para ulama mengatakan aslama wajhahu lillah, ikhlas, tauhid. Wa huwa muhsinun muttabi'un lis sunnah, mengikuti sunnah. Karena tidak ada orang yang baik amalannya kecuali orang apa? Yang mengikuti sunnah. Fadallat hadhil ayatul azimah. Ayat yang agung ini, surah Luqman ayat 22, surat An-Nisa ayat 125, menunjukkan kamalal ikhlas. Orang yang sempurna ikhlasnya itu innama yujadu bitarkis syirik. Kapan bisa orang ikhlas? Kalau meninggalkan syirik. Nah ini para jamaah, yaran ikhlas no. Jadi lamun teriak di teman ikhlas. Kalau masih berbuat syirik juga tidak dinamakan ikhlas. Wal bara'ati minhu, dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa mimman fa'alahu, berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, sebagaimana yang telah berlalu sebelum bab ini. Jadi ini dia yang dikatakan tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid, lepaskan dari kotoran syirik, lepaskan dari kotoran bid'ah, lepaskan dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat, barulah orang dikatakan apa? Mukhlis. Baru dikatakan apa? Mukhlis. Maka jaminannya masuk surga bila hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Saya kira demikian para jamaah. Nanti kita ambil dalilnya pekan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Benarkah daging korban hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak mampu? Tidak benar. Ya, diberikan sebagai hadiah, diberikan juga sebagai apa? Sedekah. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Mami Kasmi. Tidak dapat pahala karena bersedekah dengan barang haram. Wallahu taala ala wa alam. Abu Hur. Yuwaffas sabirun. Ulangin Abu Hur. Kan sudah kita jelaskan, sabar itu ada 3, Abu Hur. Sabar melaksanakan taat, kan itu bukan wabah. Sabar meninggalkan maksiat, kan itu bukan wabah.
Baru yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Nah, inilah wabah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini momen sekali. Pertanyaannya, kami berlipat di masjid, tapi berserikat dengan nama Allah, dengan nama hamba Allah. Apa boleh? Baik, ditunggu jawabannya. Hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Blora, Jawa Tengah. Blora, silakan. Mau nanya, itu untuk orang yang mau melakukan akekah, apakah bisa makan dagingnya? Terus Baik. kalau daging itu mau dihadiahkan orang lain, apakah ada kriteria khusus untuk menerima daging akekah? Baik. Berapa persen yang harus dibagikan? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang bersedekah di masjid atas nama hamba Allah. Boleh apa tidak? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Wallahu ta'ala ala wa alam. Akikah, orang berakikah boleh dia makan daging akikahnya. Andai kata dia akikah sudah tua, ya boleh juga disedekahkan, terserah berapa maunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan tadi? Pertama kita katakan, Nabi mengatakan memintakan ampunan kepada seluruh kaum. Ya sudah, semuanya sudah kena. Orang wakang itu. Ya, apalagi dikhususkan untuk mereka doa. Wallahu taala ala wa alam. Apakah makmum harus baca Fatihah dan surah juga? Kita katakan kalau sudah imam baca, boleh dia tidak baca Fatihah dengan suara jahar tentunya. Ya, Fatihah saja tidak perlu surat. Wallahu ta'ala ala wal. Andai kata dia baca Al-Fatihah boleh, tapi tidak perlu baca surat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wasiat harta kepada siapa sasarannya? Kepada yang tidak dapat warisan. Apa boleh mengangsurkan barang ketika menyerahkan, ketika langsung menyebutkan harga namun seminggu angsuran pertama? Kita katakan al-mu'min ala syurutihim, orang beriman sesuai dengan syarat mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapan mulai takbiran Dzulhijjah? Sekarang sudah mulai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doa azan hanya untuk mendengarkan saja? Iya, hanya mendengarkan saja. Adapun yang azan tidak perlu berdoa Allahumma rabb hadhihi da'watid, tidak perlu. Apa hukum setiap hari salat subuh baca doa kunut? Hadisnya lemah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum kita menyapa tetangga yang laki-laki, salam tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Mau korban tapi uang boleh pinjam di rentenir apa boleh? Tidak usah korban, minjam aja nggak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau saya seorang istri berkorban karena suami sudah di tahun sebelumnya, sementara sunnahnya cukup suami, kita katakan cukup kepala rumah tangga sudah mewakili. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh maksa anak masuk sekolah sunnah? Boleh. Ya, dulu para salaf mengatakan kunna nukrihu sibyanana ala sama'il hadis. Dahulu kami memaksa anak-anak kami untuk mendengarkan hadis. Jadi kadang-kadang perlu diberikan paksaan supaya mau untuk belajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Johari. Apakah tidak termasuk sombong kalau kita merasa bangga terhadap teman-teman kita yang melakukan bid'ah? Bangga bagaimana maksudnya? Merasa lebih gitu kan? Ya, pertama tidak boleh kita merasa lebih, tapi kita harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi afani. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Wallahu taala ala wa alam. TKW di Saudi apa bisa melakukan haji setiap tahun berturut-turut selama 3 tahun kali haji? Boleh, tetapi dia berdosa tanpa adanya mahram. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Masalah syirik bid'ah. La ilaha illallah. Syirik bid'ah sandal keras. Masalah syirik bidah santer keras. Kalau dia ada ngadang dari Allah kurunani. Ya disorok dengan syirik bid'ah. La ilaha illallah. Nah, kalau dia bertauhid, Tahu ada kekenaan ini disorok pakai syirik bidah kan?
sorok dari Allah niki semati ya. Ah ya. Terus Dengan mobil disorotkan di telaga yang satu ini. la ilaha Dari saya. la ilaha illallah. Ke jana. Kalau dia bertandingan dengan bertauhid niki, apakah dia Menang atau kalah? atau menang atau kalah? Ke jana. La ilaha illallah. Apa aja kan ulah penerjemahan ini nih. Bagaimana hukumnya berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah? Tidak ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Yang disuruh itu tanggal 9, bukan tanggal 8. Wallahu taala ala wa alam. Jadi Abu saya bertanya ini katanya, masalah memurnikan tauhid katanya. Ya, banyak ngerjakan bidah, banyak ngerjakan syirik, lalu disorok pakai corona katanya. La ilaha illallah. Bertandinglah dia sunnah dengan bidah, mana yang menang kan? Apa guna pertandingan ya, Bu? Karena ada tauhid. La ilaha illallah. Ya enggak ada orang yang menang melawan Allah, Bu. Ya, enggak ada yang bisa menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya neraka, Allah yang punya surga. Ya, Allah taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Haji Mardi. Masalah kerja, Ustaz. Biasa bekerja di masjid, umumnya itu Ustaz. Di rumah juga. Tapi kenapa banyak sekali orang pintar yang sering merokok, Ustaz? Jadi kita tidak berani larang, Ustaz. Nanti kalau kita larang dia kerja, kena dia baik kerjanya, nanti suka nyengal. Kita duwe, Ustaz, umumnya. Jadi ngombe hukumnya itu sih nurut dengan itu, Ustaz. Baik. Ya, silakan pertanyaannya. Baik. Kita katakan pertama, apalagi kerja di masjid. Ya, kita sebelum dia kerja ya kita harus kasih tahu syaratnya. Di masjid ya jangan berbuat maksiat. Di antara maksiat itu merokok. Kasih tahu dia. Ya. Atau sang dena bau isi penjerang rokok ndak tene. Ya. Minimal apa? Maksiatnya berkurang itu caranya. Ya. Mungkin saya tidak bisa mencegah si merokok, ya paling tidaklah hormatilah masjid. Kenapa? Masjid ini bukan tempat untuk bakar-bakaran. Ya, apalagi bakar mako. Ya. Lagu masih doang. Ya. Masih doang itara ini. Bahkan sehebat ketua pengajian tentang merokok. Lagu laki kita kiri kanan dulu. Kaki darah dengan kabeh ngono. Nah, ini berat ini para jamaah. Ya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Saya dari Jawa Tengah. Saya dapat kiriman uang dari anak saya untuk Ya. korban atas nama ibu saya. Terus diniatin untuk saya dan keluarga. Itu hukumnya bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Dengan sholat subuh jam berapa mulainya? Baik. Masih. Pertama, anak ngirimi uang untuk orang tua korban. Silahkan orang tua korban untuk sekeluarga, boleh, tidak ada masalah. Syuruk kapan waktunya? Syuruk itu ada syaratnya. Duduk di masjid selesai subuh sampai terbit matahari 15 menit berlalu setelah terbit, barulah dikatakan mulai waktu syuruk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada, saya punya anak perempuan dipinang oleh laki-laki tetapi yang tidak sunnah katanya, tapi akhlaknya baik. Ya, kita katakan kalau agama enggak baik, akhlaknya juga enggak baik. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung, mau nanya
Ya, silakan. Misalnya dikasih makanan sama orang yang sedang ritual 3 harian orang meninggal, boleh dimakan apa enggak, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita katakan makanan dari acara yang bid'ah ini adalah makanan halal. Tetapi kita tidak mau mengambil dan memakan, jangan sampai nanti ya orang mengatakan ini ya acara tidak suka. Tapi kalau makanannya suka, maeh. Ya kita tutup jalan seperti itu para jamaah. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, Mami Watan. Bagaimana Mami? Baik. Baik. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dengan Khadijah di Padang. Ya, silakan dari Padang. Ya. Yang mau kita tanyakan, bisakah kita mematikan diri sendiri? Baik. 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 Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Halo, Dari mana? dari Tuban, Timur. Silakan dari Tuban. Iya, mau bertanya, itu apakah ada tuntunannya ya puasa 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Apakah ada tuntunannya puasa dari 1 sampai 9 Dzulhijjah? Enggak ada secara khusus. Yang ada itu tanggal 9. Tapi orang mau puasa boleh. Karena itu waktu amal saleh. Kemudian, ya akikah, bolehkah akikah diri sendiri setelah tua? Boleh. Karena Nabi SAW mencontohkan. Yang ketiga, ada orang korban, Mami nggih? Tapi ditinggalkan. Artinya dia musafir, dia korban di rumahnya, tidak ada masalah, boleh. Ya, karena ada sebagian orang mensyaratkan dilihat korbannya, itu hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala ala wa ala.